Pangeran Sambernyawa. Astana Mangadeg terletak di Desa Karangbangun, Kecamatan Matesi, merupakan komplek makam raja-raja dari Istana Mangkunegaran, Surakarta. Raja-raja Mangkunegaran yang dimakamkan di Astana Mangadeg adalah Raja Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa, dan lebih dikenal dengan Raden Mas Said yang memiliki kesaktian luar biasa dan sangat gigih melawan penjajah Belanda. Selain itu terdapat makam Raja Mangkunegara II, III, serta kerabat-kerabatnya. Sekilas sejarah tentang Kanjeng Pangeran Sambernyawa. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyawa alias Raden Mas Said lahir di Keraton Kartasura 7 April 1725 dan meninggal di Surakarta 28 Desember 1795 pada umur 70 tahun. Dia adalah pendiri Praja Mangkunegaran, sebuah kadipaten agung di wilayah Jawa Tengah bagian timur dan pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura dan ibunya bernama Raden Ajeng Wulan. Julukan Pangeran Sambernyawa diberikan oleh Nicholas Harting, Gubernur VOC, karena di dalam peperangan RM Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Ia menikah dengan seorang wanita petani bernama Rubiah yang terkenal dengan julukannya Matah Ati. Beliau ini memimpin sebanyak 144, di antara prajuritnya adalah wanita. Terdiri dari satu peleton prajurit bersenjata Arab Jin atau senapan ringan, satu peleton bersenjata penuh, dan satu peleton kavaleri pasukan berkuda. Mangkunegara tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang. Prajurit wanita itu bahkan sudah diikutkan dalam pertempuran. Ketika ia memberontak melawan Sunan, Sultan, dan VOC, selama 16 tahun berperang, Mangkunegara mengajari wanita desa mengangkat senjata dan menggunakan kuda di medan perang. Ia menugaskan sekretaris wanita mencatat kejadian di peperangan. Raden Mas Said berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Selama tahun 1741 sampai 1742, ia memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda. Kemudian bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun melawan Mataram dan Belanda. Tahun 1743 sampai dengan 1752. Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 sebagai hasil rekayasa Belanda berhasil membelah bumi Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Merupakan perjanjian yang sangat ditentang oleh Raden Mas Said karena bersifat memecah belah rakyat Mataram. Selanjutnya ia berjuang sendirian memimpin pasukan melawan kedua kerajaan Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I, yaitu P. Mangkubumi, pamannya sekaligus mertua beliau yang dianggapnya berkhianat dan dirajakan oleh VOC, serta pasukan kompeni VOC pada tahun 1752 sampai dengan 1757. Selama kurun 16 tahun, pasukan Mangkunegara melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. Dalam membina kesatuan bala tentaranya, RM Said memiliki moto Tiji Tipe yang merupakan kependekan dari Mati Siji Mati Kabeh, Mukti Siji Mukti Kabeh, atau dalam bahasa Indonesia berarti gugur satu gugur semua, sejahtera satu sejahtera semua. Dengan moto ini, rasa kebersamaan pasukannya terjaga.
Tiga pertempuran dahsyat terjadi pada periode 1752 sampai dengan 1757. Ia dikenal sebagai panglima perang yang berhasil membina pasukan yang militan. Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Sambernyawa, karena dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Kehebatan Mangkunagara dalam strategi perang bukan hanya dipuji pengikutnya, melainkan disegani juga oleh lawannya. Tak kurang dari Gubernur Direktur Jawa, Baron van Hohendorf, yang berkuasa ketika itu, memuji kehebatan Mangkunagara. Pangeran yang satu ini sudah sejak mudanya terbiasa dengan perang dan menghadapi kesulitan, sehingga tidak mau bergabung dengan Belanda, dan keterampilan perangnya diperoleh selama pengembaraan di daerah pedalaman. Yang pertama, pasukan Said bertempur melawan pasukan Mangkubumi, Sultan Hamengkubuwono I, di desa Kasatriyan, Baradaya, Kota Ponorogo, Jawa Timur. Perang itu terjadi pada hari Jumat Kliwon tanggal 16 Syawal tahun 1678 di tahun Jawa, atau pada 1752 Masehi. Desa Kasatriyan merupakan benteng pertahanan Said setelah berhasil menguasai daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Yang kedua, Mangkunagara bertempur melawan dua detasmen VOC dengan komandan Kapten Van der Poel dan Kapten Biman di sebelah selatan negeri Rembang, tepatnya di hutan Sitakepiak. Sultan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Mangkunagara. Besarnya pasukan Sultan itu dilukiskan Mangkunagara bagaikan semut yang berjalan beriringan tiada putus. Kendati jumlah pasukan Mangkunagara itu kecil, ia dapat memukul mundur musuhnya. Ia mengklaim cuma kehilangan 3 prajurit tewas dan 29 menderita luka. Di pihak lawan sekitar 600 prajurit tewas. Perang besar yang kedua pecah di hutan Sitakepiak, sebelah selatan Rembang, yang berbatasan dengan Blora dan Jawa Tengah, pada Senin Pahing 17 Suro tahun Wawu 1681 J atau 1756 Masehi. Pada pertempuran ini Mangkunagara berhasil menebas kepala Kapten Van der Poel dan diserahkan kepada salah satu istrinya sebagai hadiah perkawinan. Yang ketiga, penyerbuan benteng Fredburg Belanda dan Keraton Yogya Mataram pada Kamis 3 Sapar tahun Jumakir 1680 Jumakir atau 1750 Masehi. Peristiwa itu dipicu oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Mangkunagara sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa. Mangkunagara murka. Ia balik menyerang pasukan VOC dan Mataram. Setelah memancung kepala Patih Mataram, Joyosuryo Dirgo, secara diam-diam Mangkunagara membawa pasukan mendekat ke Keraton Yogyakarta. Benteng VOC yang letaknya cuma beberapa puluh meter dari Keraton Yogyakarta diserang. 5 tentara VOC tewas, ratusan lainnya melarikan diri ke Keraton Yogyakarta. Selanjutnya pasukan Mangkunagara menyerang Keraton Yogyakarta. Pertempuran ini berlangsung sehari penuh. Mangkunagara baru menarik mundur pasukannya menjelang malam. Pendudukan 6 jam Kesultanan Jogja inilah yang mengilhami Soeharto dengan serangan umum 1 Maretnya. Mengutip Jenderal Wiranto dalam bukunya Memahami Jejak Langkah Pangeran Sambernyawa tahun 2005, strategi tempur Raden Mas Said yang menggunakan 3 konsep: dedemitan, wewelutan, dan jejemblungan, mengacu pada tindak taktis yang dilandasi pertimbangan kerahasiaan, pendadakan, kecepatan gerak, dan kepandaian mengecoh lawan. Keputusan menyerang
benteng Belanda di Yogyakarta merupakan strategi tak lazim, misterius, dan tak pernah diperhitungkan oleh lawan. Hal ini karena telah sekian lama Raden Mas Said menarik lawannya ke dalam daerah hutan dan gunung. Serbuan Mangkunegara ke Keraton Yogyakarta mengundang amarah Sultan Hamengkubuwono I. Ia menawarkan hadiah 500 ril serta kedudukan sebagai bupati kepada siapa saja yang dapat menangkap Mangkunegara. Sultan gagal menangkap Mangkunegara yang masih keponakan dan juga menantunya itu. VOC yang tidak berhasil membujuk Mangkunegara ke meja perundingan menjanjikan hadiah 1000 ril bagi semua yang dapat membunuh Mangkunegara. Tak seorang pun yang berhasil menjamah Mangkunegara. Melihat kenyataan tersebut, Nicholas Harting, pemimpin VOC di Semarang, mendesak Sunan Pakubuwono III meminta Mangkunegara ke meja perdamaian. Sunan mengirim utusan menemui Mangkunegara yang juga saudara sepupunya. Mangkunegara menyatakan bersedia berunding dengan Sunan dengan syarat tanpa melibatkan VOC. Singkatnya, Mangkunegara menemui Sunan di Keraton Surakarta dengan dikawal 120 prajuritnya. Sunan memberikan dana bantuan logistik sebesar 500 ril untuk prajurit Mangkunegara. Perjanjian Salatiga. Akhirnya terjadilah perdamaian dengan Sunan Pakubuwono III yang diformalkan dalam Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757. Pertemuan berlangsung di Desa Jemblung, Wonogiri. Sunan memohon kepadanya agar mau membimbingnya. Sunan menjemput Mangkunegara di Desa Tunggon sebelah timur Bengawan Solo untuk menetapkan wilayah kekuasaan Said dalam perjanjian yang hanya melibatkan Sunan Pakubuwono III dan saksi utusan Sultan Hamengkubuwono I dan VOC ini. Disepakati bahwa Said diangkat sebagai Adipati Miji alias Mandiri. Walaupun hanya sebagai adipati, kedudukan hukum mengenai Mangkunegara I tidaklah sama dengan Sunan yang disebut sebagai landman, sebagai penggaduh, peminjam kekuasaan dari company, melainkan secara sadar sejak dini ia menyadari sebagai raja kecil. Bahkan tingkah lakunya menyiratkan bahwa dia adalah raja di Jawa Tengah yang ketiga. Demikian kenyataannya, company pun memperlakukan sebagai raja ketiga di Jawa Tengah, selain Raja I Sunan dan Raja II Sultan. Ia memerintah di wilayah Kedaung, Matesi, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Akhirnya Mangkunegara mendirikan istana di pinggir Kali Pepe pada tanggal 4 Cimakir 1683 dalam tahun Jawa atau 1756 Masehi. Tempat itulah yang hingga sekarang dikenal sebagai Istana Mangkunegaran, Astana Mangadeg. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyawa alias Raden Mas Said meninggal di Surakarta 28 Desember pada tahun 1795 di usia beliau yang menginjak 70 tahun. Beliau disemayamkan di Desa Karangbangun, Kecamatan Matesi, di puncak bukit yang terletak pada ketinggian 750 meter dari permukaan laut. Dari kota Solo berjarak sekitar 37 km ke arah timur jurusan Solo Matesi. Di sebelah barat tempat peristirahatan Tawangmangu dapat ditempuh kendaraan beroda 2 dengan sekitar 3 km. Bertetangga bukit dengan Mangadeg adalah Astana Giribangun, tempat Bapak Soeharto dan Ibu Tien disemayamkan, dan juga Astana Girilayu yang merupakan kompleks persemayaman untuk penguasa Mangkunegara dan kerabat dekat dalam Praja Mangkunegaran. Di komplek ini dimakamkan Mangkunegara
4, Mangkunegara 5, Mangkunegara 7, dan Mangkunegara 8 atau penguasa terakhir yang mangkat. Pendakian menuju puncak bukit di lereng Gunung Lawu itu terasa menyegarkan. Panas matahari siang pun tidak terasa terendam lebatnya hutan dengan pepohonan besar. Berjalan menapaki anak tangga demi anak tangga, diantaranya pohon beringin tua dengan akar-akar menjalar dan menancap. Mencengkeram kukuh di tanah sungguh suatu kemewahan tersendiri bagiku. Sepanjang perjalanan terdengar kicau burung bersahutan. Nan jauh di dasar jurang terlihat sungai mengalir di bebatuan. Suara gemercik air sungai terdengar sampai puncak bukit begitu menyegarkan. Nan jauh di bawah bukit masih ada bukit-bukit yang lebih rendah, yang tampak seperti gundukan hijau dikatari oleh persawahan milik warga yang hijau royo-royo. Sesampainya di gapura masuk, terlebih dahulu pengunjung diwajibkan melapor dan meminta izin kepada petugas juru pelihara pesarean. Diwajibkan berbusana yang rapih dan jika wanita diwajibkan memakai jarik. Ada larangan khusus mengambil gambar atau foto di area Kedaton 1, terletak di tengah persemayaman KGPAA Mangkunegoro 1. Kedaton 2 terletak di wetan persemayaman KGPA Mangkubuwono 2, dan di area Kedaton 3 terletak di kulon persemayaman KGPAA Mangkunegoro 3. Terasa sekali hawa mistis dan semangat kepahlawanan Kanjeng Gusti Pangeran Sambernyawa yang masih melingkupi astana Mengadek ini, walaupun tubuhnya telah kembali dalam pelukan Ibu Pertiwi ratusan tahun yang lalu. Namun jiwa dan semangatnya adalah abadi. Energi dan pamornya tetap mengayomi anak cucunya. Berdiri tegak tak lekang oleh zaman, seperti Bukit Mengadek yang tetap tegak berdiri menjadi payung bagi keseimbangan ekosistem alam sekitarnya, baik yang nampak maupun tidak tampak. Mengadek sungguh menjadi tempat menapak tilas yang sakral, penuh sejarah sekaligus indah. Di bukit ini pula Kanjeng Eyang Pangeran Sambernyawa bersemedi di antara hari-hari pemberontaknya yang berlangsung selama 16 tahun. Bisa dibayangkan ratusan tahun lalu ketika beliau bergerilya dan bermenung diri dalam semedi kesunyian bukit dan hutan. Di tempat inilah ia merumuskan semacam doktrin perjuangan yang disebut dengan Tridharma. Peranan politik VOC. Agar supaya kita dapat mengerti dan memberi nilai yang sewajarnya kepada perjuangan Pangeran Sambernyawa, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu sistem politik VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ialah perserikatan dagang bangsa Belanda yang beroperasi di Indonesia dalam abad ke-17 Masehi sampai akhir ke abad 18. Bangsa Indonesia menyebut VOC itu dengan nama Kompeni Belanda atau Kompeni saja. Adapun sistem politik Kompeni Indonesia dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu memperkenalkan diri, menghormat, dan mengaturkan benda-benda berharga sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada yang memegang kekuasaan. Zaman Sunan Amangkurat I di Mataram tahun 1645 sampai dengan 1677 Masehi. Mencampuri urusan dalam negeri. Zaman pemberontakan Trunojoyo tahun 1676 sampai 1681 Masehi. Mempraktekkan politik memecah belah dan memperoleh monopoli perdagangan. Zaman Sunan Amangkurat II tahun 1681 sampai dengan 1703 Masehi. Menguasai tanah Jawa sedikit demi sedikit.
mulai wafatnya Sunan Amangkurat I sampai rebutan keraton yang pertama pada tahun 1704 sampai dengan 1708 Masehi, dan perang merebutan keraton yang kedua di tahun 1719 sampai dengan 1723 Masehi. Menguasai tanah Jawa hampir penuh. Zaman Sunan Pakubuwono II sampai masa pembagian kerajaan Mataram menjadi dua di tahun 1755 dan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran di tahun 1757. Dalam tingkatan yang kelima tersebut, maka semua kerajaan nasional di Jawa sudah runtuh. Daerah-daerahnya menjadi milik Kompeni Belanda, dan raja-rajanya menjadi raja-raja pinjaman atau vasal-vasal Kompeni Belanda belaka. Dalam tingkatan kelima itu pula, bertahtalah seorang raja setengah vasal di kerajaan Mataram yang beribu kota di kota Kartasura. Raja ini pilihan Kompeni Belanda atas dasar sifat-sifat lemahnya sang raja, yaitu Susuhunan Pakubuwono II bertahta pada 1727 sampai dengan 1749 Masehi. Dalam pemerintahan Susuhunan Pakubuwono II ini muncullah dua tokoh nasional yang gagah dan berani, kuat, ulet, lahir batinnya, mampu menggerakkan seluruh tanah Jawa dan Banten sampai Madura, dan membuat pusing kepala Kompeni Belanda selama 10 tahun. Terus-menerus, dua orang tokoh itu ialah Pangeran Mangkubumi, putra Sinuwun Amangkurat IV di Kartasura, yang akhirnya menjadi Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Pangeran Mangkunegara Sambernyawa, cucu Sinuwun Amangkurat IV di Kartasura. Nasib buruk di masa kecil Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa itu nama kecilnya Raden Mas Said, putra Pangeran Mangkunegara Kendang. Ibunya bernama Raden Ayu Wulan, putri Pangeran Blitar. Pangeran Mangkunegara Kendang itu putra Sinuwun Amangkurat IV di Kartasura yang sulung. Beliau ini saudara sepupu Raden Ayu Wulan. Beliau dilahirkan dari seorang garwa selir Amangkurat keempat bernama Raden Ayu Sumanarso atau Raden Ayu Kulo yang disebut Raden Ayu Sepuh. Berasal dari desa Keblokan Tanah Lor Wonogiri. Di dalam lingkungan keraton Kartasura, beliau disebut Pangeran Mangkunegaran Kendang oleh karena beliau dikendangkan, yaitu diasingkan atau dibuang ke Kapsat Afrika Selatan sampai wafatnya. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Astana Imagiri, Yogyakarta. Raden Mas Said lahir pada tanggal 7 April 1726 di Kartasura. Nama Said itu pemberian dari neneknya Amangkurat keempat beberapa waktu sebelum wafat. Maksud pemberian nama Said itu ialah bahwa Sri Sunan masih menyaksikan lahirnya cucunda yang terakhir dalam masa hidupnya. Di masa kecilnya, Raden Said mengalami penderitaan hidup yang sangat berat. Ketika berusia 3 tahun, beliau kehilangan ibunya karena pulang ke rahmatullah. Tahun berikutnya beliau ditinggalkan oleh ayahnya karena sang ayah atas perintah Pakubuwono II di Kartasura disingkirkan dari ibu kota kerajaan Mataram ke Betawi, dan 3 tahun kemudian dikendangkan ke Kapsat seumur hidup. Raden Mas Said dan beberapa adiknya dibawa ke keraton sebagai anak piatu dan mendapat pendidikan perlakuan dan pengalaman yang akibatnya menyudutkan beliau kepada prihatin dan sakit hati. Setelah beliau mencapai usia remaja, diangkat sebagai pegawai keraton dengan pangkat Mantri Gandek Anom dengan sebutan nama Raden Mas Surya Kusuma.
dan diberi gaduhan atau hak pakai sawah di Ngawen seluas 50 ju sama dengan 200 bahu. Dua orang adiknya bernama Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar juga diangkat menjadi mantri Gandek Anom berturut-turut dengan gelar dan nama. Raden Mas Marta Kusuma dan Raden Mas Wirya Kusuma masing-masing diberi gaduhan tanah seluas 100 bahu. Mulai berjuang. Dengan meningkatnya usia dan kesadarannya, maka Raden Mas Surya Kusuma atau Sahid merasakan nasibnya yang buruk menjadi berat. Perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang yang dikenakan kepada ayahnya, almarhum Pangeran Mangkunegoro Kendang, menggigit jantung Raden Mas Surya Kusuma. Akhirnya beliau mengambil keputusan mau berontak menentang pemerintahan Pakubuwono II untuk merebut bagian dari kerajaan Mataram bagi diri pribadi. Beliau mengambil dua orang pembantu utama yang merupakan bahu kiri dan bahu kanannya. Ialah Wiradiwangsa, pamannya sendiri berasal dari Laro. Sutawijaya, anak almarhum Tumenggung Wirasuta yang tidak dapat mengganti kedudukan ayahnya, tetapi menerima banyak uang dan harta benda peninggalan ayahnya. Pemuda-pemuda Kartasura yang menggabungkan diri pada gerakan Raden Mas Said. Mula-mula ada 18 orang. Atas nasihat Ki Wiradewangsa, maka Raden Mas Said beserta pembantu-pembantu dan pemuda-pemuda pengikutnya berpindah ke Tanah Laro, yaitu asal leluhur Raden Mas Said dari pihak neneknya bernama Raden Ayu Sumanarsa. Di sini beliau mendapat simpati dari pihak rakyat sehingga dalam waktu tidak lama beliau mempunyai pengikut banyak sekali. Segera diadakan peraturan secara organisasi perjuangan yang baik dan praktis. Demikian Raden Mas Said menjadi pemimpin utama. Ki Wiradewangsa diangkat menjadi pepatihnya. Diberi gelar dan nama Kiai Ngabehi Udanawarsa, dan Raden Mas Sutawijaya menjadi pimpinan pasukan tempur. Diberi gelar dan nama Kiai Ngabehi Rangga Panambangan. Pemuda-pemuda berasal dari Kartasura yang semula 18 banyaknya, kemudian bertambah menjadi 24 orang, merupakan barisan inti, disebut Punggawa. Namanya diganti semua menjadi nama dengan permulaan. Jaya misalnya Jaya Panantang, Jaya Pemenang, Jaya Prawira, dan sebagainya. Jaya artinya sakti atau menang. Tiap hari diadakan latihan perang, cara menyerang, menangkis, dan membela diri. Tiap malam diadakan bermacam-macam latihan rohani, misalnya menyepi di tempat-tempat yang gawat dan keramat, bertirakat, bertarak berata, mohon kepada Tuhan agar tercapai cita-citanya. Ada pula yang merendam diri di sendang atau di dalam lubuk yang angker. Para pengikut Raden Mas Said itu semua juga digembleng jiwa dan semangatnya dengan diberi wejangan-wejangan oleh para kiai, antara lain oleh Kiai Nuriman Modin di Laro. Dengan demikian para pengikut Raden Mas Said dalam waktu beberapa bulan saja sudah merupakan pasukan tempur yang digembleng jiwa raganya, sedang jumlahnya tidak sedikit. Mereka semua bersemangat tinggi, ingin selekas mungkin diajukan ke medan pertempuran, dan kesempatan yang dinanti-nantikan mereka itu segera datang juga, ialah dengan adanya Geger Pancina. Geger Pancina. Pada bulan Juli 1742 Masehi terjadilah peristiwa Geger Pancina di Keraton Kartasura. Dalam waktu satu malam saja istana Kartasura sudah dapat direbut oleh pasukan Cina Jawa di bawah pimpinan Raden Mas Garendi, cucu Sunan Amangkurat Mas III yang telah diasingkan oleh Kompeni Belanda ke Pulau Salian pada tahun 1708 Masehi.
Raden Mas Garendi tersebut oleh para pengikutnya diangkat sebagai Raja Mataram yang sah dengan gelar dan nama Sunan Amangkurat IV. Sunan Pakubuwono melarikan diri mengungsi ke Ponorogo. Dari sini beliau meminta bantuan kompeni di Jakarta. Bala bantuan segera datang dari Madura di bawah pimpinan P. Cakraningrat IV. Dalam bulan Desember 1742, Sunan Kuning, demikian julukan Sunan Amangkurat kelima, beserta semua pengikutnya diusir dari Keraton Kartasura, lalu berpindah ke desa Randulawang, daerah Mataram. Bergabung dengan Sunan Kuning. Raden Mas Said dengan seluruh pasukannya bergabung dengan Sunan Kuning untuk mempraktekkan kecakapannya berperang, bahkan diangkat menjadi Panglima Tentara Sunan Kuning. Bahkan diberi gelar Panglima Perang Wadana di April 1743. Kala itu beliau berusia 17 tahun. Pada saat Sunan Kuning dikejar tentara kompeni dan terpaksa bergeser ke daerah Keduang, Ponorogo, Madiun, Caruban. Raden Said mengikuti perjalanan Sunan Kuning lalu berpisah di Caruban. Kemudian Sunan Kuning bergerak ke Jawa Timur bergabung dengan keturunan Untung Suropati, namun tak lama kemudian menyerah kepada kompeni dan berakhirlah geger Pacinan tersebut. Adapun Perang Wardana ternyata mempunyai cita-cita lain dari Caruban. Beliau menuju ke barat menuju daerah Sokowati, di mana oleh masyarakat setempat dia diangkat sebagai pimpinan dengan gelar Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro Senopati ing Ngalogo Sudibianing Prang. Lalu bergerak terus ke Panambangan melalui Jatirata, Mateseh dan Segawi. Namun di sini beliau tidak kuat menghadapi serangan pasukan Mangkubumi atas perintah Pakubuwono II yang telah bertata di Kartasura. Dalam Babad Kianti Bujangga Yasadipura I, ketika Raden Mas Said menobatkan diri sebagai Raja Jawa dengan gelar Sunan Adi Prakosa Senopati Ngayuda Lelana Jama Sesa Prawera Adiningrat, serta duduk di singgasana dan di hadapan bala tentaranya, tersambar petir dan terkena dampar tatanya hingga remuk beliau jatuh pingsan di atas lantai, namun tidak wafat. Hal ini tidak masuk akal jikalau ada seorang duduk di atas kursi lalu disambar petir, seharusnya beliau pun ikut hancur. Dalam peristiwa tersebut, Kiai Tumenggung Kuda Nawarsa segera menolongnya dan menunjukkan mengapa ini bisa terjadi, yaitu kesombongan beliau atas pemberian gelar Raja Jawa yang sebetulnya belum selayaknya disandangnya. Dengan kenyataan inilah dia berganti gelar dengan Pangeran Arya Mangkunegara di tahun 1746. Kejadian tersebut disusul dengan peristiwa di mana markas besarnya di Panembangan diserbu dan diduduki kompeni yang dipimpin Mayor Van Hohendorf serta Patih Pringgolaya dari Pakubuwono II. Bahkan bergeser ke Ngepiringan, Pideksa, Tirtamaya, Keduang, Girimarta, Ngabayan, Diruju, Matesi, hingga sampai di desa Padepokan Samakaton. Bahkan waktu itu di daerah Ngepringan sang pangeran hampir terbunuh. Sempat berpisah dari keluarga dan pasukannya mendaki bukit dan turun gunung bersama Kiai Kuda Nawarsa dan Kiai Surawijaya. Di Padepokan Samakaton tinggal dua petapa kakak beradik bernama Ki Ajar Adisana dan Ki Ajar Adirasa. Beliau berguru kepada keduanya dan diberi wejangan yang intinya Kiai guru tersebut menunjuk kesalahan Pangeran Mangkubumi atas kesombongannya. Kedua beliau mendapat hukuman dari ilahi.
beliau harus bertobat secara mendalam. Beliau hendaknya mencontoh Panembahan Senopati ing Logo Mataram dan pada pamannya Pangeran Mangkubumi. Beliau diuji menjalankan laku dan bertapa selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum seorang diri di Gunung Mangadeg. Menurut Babat Kianti, dalam pertapaannya terjadi suatu keajaiban, yaitu mendapat pusaka secara gaib berupa 1 tombak pandil yang bernama Kiai Buddha dan 1 kerangka tambur bernama Kiai Slamet yang menunjukkan simbol kejayaan. Di bagian lain, Pujangga Yasadipura I memaknakan fenomena di Samakaton ini dengan mengkias dimaksud pendidikan moral atau mental, yaitu 1. Samakaton, 2. Adisana, 3. Adirasa, 4. Manggadeg, 5. Vandel atau tombak, 6. Kerangka tambur. Artinya adalah Samakaton artinya semua hal yang dapat terlihat apabila semua mau datang menyepi di tempat yang indah itu. Adisana artinya tempat yang indah. Apabila manusia berani laku menyepi di tempat yang indah itu, akan mendapatkan rasa yang indah pula yang akhirnya menimbulkan kemurnian di hati nuraninya. Adirasa artinya rasa yang indah. Dalam hal 1, 2, 3 tersebut, kenyataan apabila manusia sanggup berdiri atau mengadeg mendirikan lamanya kepada Yang Maha Kuasa, seperti tegaknya vandel tersebut. Tombak atau vandel simbol kepercayaan. Apabila ditambahkan dengan rasa sunyi, suci, kosong, kangha mengku atau ada yang dinisbatkan dengan kerangka tambur di Kuning Mangadeg tersebut. Setelah mendapat ilafat baik tersebut, beliau menuju ke markas besar pamannya, Pangeran Mangkubumi Dai Cikawal di Sragen Utara, untuk menggabungkan diri dan memohon perlindungan pamannya. Walaupun dalam perjalanan menemui banyak kesukaran karena ada pengumuman dari company yang apabila dapat menangkapnya, hidup atau mati akan mendapat hadiah, pangkat, dan uang. Dikisahkan dalam pertemuan pamannya tersebut, beliau diterima baik oleh pamannya, bahkan diberikan bantuan seperangkat senjata dan prajurit untuk kembali ke markasnya di daerah Gumantar. Pangeran Mangkubumi adalah adik Pakubuwono II yang berlainan ibu yang pada saat itu memenuhi seruan Pakubuwono II untuk membasmi pemberontakan Raden Masahid dan Martapura. Untuk sementara, Pangeran Mangkubumi berhasil meredam pemberontakan walaupun harus meloloskan Raden Masahid. Hal ini menimbulkan konflik dari dalam, di mana Pakubuwono II yang tadinya menjanjikan tanah Sokowati bagi yang dapat menangkap Raden Masahid, akhirnya mengingkari janjinya karena kelicikan patinya sendiri, yaitu Pringgolaya. Dikarenakan sebab ini, Mangkubumi pada tahun 1746 meninggalkan Keraton Surakarta dan memberontak, yang pada akhirnya mendirikan kerajaan di Yogyakarta dan menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Demikian riwayat singkat Raden Masahid yang kemudian dikenal dengan nama Adipati Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyawa. Beliau memegang tumpuk pimpinan Kadipaten Mangkunegaran mulai pada tahun 1757 sampai dengan wafatnya 1795. Jenazahnya dimakamkan di Mangadeg dan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran ini diperingati dengan sangkalan Mulat Sarira Ngrasawani, berarti tahun Jawa 1682 bersamaan dengan tahun Masehi 1757. Nama julukan Pangeran Adipati Mangkunegara I ialah Sambernyawa. Nama yang terakhir ini adalah nama pedang pusaka Mangkunegaran.
yang sangat ampuh dan tajam, tepat sekali untuk menyambar nyawa musuh.